Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersaat teduh sejenak untuk mengundang Roh Kudus hadir dalam hati kita. Saat teduh dimulai. Amin. Terpujilah Tuhan atas segala kebaikan dan kasih setia-Nya. Ia mempersatukan kita kembali di tengah-tengah keluarga masing-masing, supaya kita bersatu hati memuji dan memuliakan-Nya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, karena Dia telah memilih kita menjadi umat pilihan-Nya. Marilah kita bangkit berdiri, kita bersukacita, memuji Tuhan Allah kita yang berkuasa atas kita. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami, supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kasih, hukum Taurat bagi kita minggu ini, yaitu hukum Taurat keempat beserta artinya. Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dan penyertaan Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu, ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarkan dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca secara responsoria nas epistel yang ditentukan pada minggu ini, yaitu tertulis dalam kitab Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Kita membacanya secara responsoria. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia di dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri, kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka.
Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah nas epistel pada minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar serta melakukan firman Allah dalam hidupnya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta gereja kita pada minggu ini. Shalom. Horas mari kita salhutna. Warta Jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu, Minggu Kantate 10 Mei 2020. Himbauan beribadah. Sesuai dengan surat penggembalaan Raises HKBP Distrik 19 Bekasi dan surat penggembalaan HKBP Resort Rawalumbu, maka seluruh peribadahan minggu umum, sekolah minggu, dan pertangyangan keluarga hingga tanggal 24 Mei 2020 akan tetap diselenggarakan di rumah masing-masing. Untuk itu, gereja kita akan tetap menyediakan bahan tertulis atau PDF dan streaming YouTube khusus ibadah minggu umum dan sekolah minggu yang dibagikan melalui WA Group masing-masing week. Untuk itu, gereja menghimbau jemaat agar mendirikan mesbah-mesbah ibadah di rumah masing-masing, baik ibadah minggu umum dan sekolah minggu maupun pertangyangan keluarga. Jemaat dimohon menginformasikan ke Sintua Week jumlah peserta ibadah untuk keperluan data statistik gereja. 2. Penyampaian persembahan. Persembahan setiap ibadah atau ibadah minggu dan pertangyangan, ucapan syukur,
perpuluhan pelihat tahun, dan donasi peduli kasih dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja atau langsung diserahkan ke konsistori gereja. Buka setiap hari pukul 10 WIB sampai dengan 14 WIB atau diserahkan kepada Sintua WIB masing-masing. 3. Dana bantuan sosial. Selama menghadapi bencana wabah COVID-19, gereja akan tetap memberikan bantuan sosial berupa sembako yang dibagikan kepada jemaat yang sangat membutuhkan akibat terdampak wabah tersebut. Oleh sebab itu, gereja mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah bersedia berbagi kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Gereja juga menghimbau jemaat yang terbuka hatinya untuk tetap dapat berdonasi guna mengumpulkan dana yang diperlukan untuk memberikan bantuan sosial tahap 4 kepada jemaat yang membutuhkan. 4. Anak lahir. Telah dianugerahkan Tuhan seorang anak perempuan kepada keluarga Bapak Riki H. Simatupang, Ibu Leoni Sera Tampu Bolon, pada hari Jumat 27 Maret 2020, alamat di Wik Selatan 3A, orang tua dan anak dalam keadaan sehat. 2. Telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan kepada keluarga Bapak H. Siregar, Ibu M. Boru Ambarita, pada hari Rabu 15 April 2020, alamat di Wik GPS, orang tua dan anak dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. 5. Berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020, Amang Lui Manaor Parningotan Sianipar, umur 57 tahun, suami dari Nyonya Flora Sianipar Boru Simanjuntak dari Wik Selatan 2C. Almarhum telah dikebumikan pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 di Taman Pemakaman Umum Pedurenan. Segenap pendeta, Bibel Pro, Parhalado dan jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, dan kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 6. Warta keuangan. Warta keuangan dapat kita baca di warta PDF yang telah tersedia. 7. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat seminggu ini. Panjang umur, sehat selalu, kuat imannya, dan ditambah-tambahkan rezekinya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan, keluarga, dan pekerjaan seluruh jemaat. Tuhan memberkati. Minggu tanggal 10 Mei 2020, Pendeta A.H. Sitompul STH. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 125 ayat 1 dan 2, sambil memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Pujilah Allah.
damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita hari ini, yang menyapa kita di hari Minggu ini adalah yang tertulis di dalam Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Demikian isi firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang didiam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menyapa kita di hari Minggu hari ini, yaitu Minggu Kantate, yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sepanjang sejarah gereja di dunia ini, gereja tidak pernah lepas dari berbagai penderitaan, berbagai persoalan, bahkan hingga saat hari ini. Ada yang mengatakan di zaman sekarang ini gereja ini membosankan. Ada yang mengatakan bahwa gereja itu monoton. Gereja adalah sumber dari berbagai macam persoalan di masa kini. Itu yang terjadi di realita kehidupan berjemaat di masa sekarang ini. Zaman dulu juga demikian, gereja juga menghadapi berbagai macam persoalan, baik internal ataupun dari luar gereja itu sendiri. Namun sejarah membuktikan kalau gereja itu tidak pernah redup pelayanannya. Gereja itu tidak pernah gagal, berhasil. Ketika ada tantangan yang datang dari luar ataupun dari dalam gereja itu, gereja dikuatkan oleh Tuhan dan memenangkan segala perkara-perkara yang dihadapinya. Katakanlah, kalau di zaman penulisan kitab Wahyu ini, ada Kaisar Domitianus yang begitu kejamnya, sangat tidak manusiawi, mengejar-ngejar orang-orang percaya yang taat kepada Allah. Mereka membunuh umat Tuhan, anggota jemaat gereja pada waktu itu. Tapi gereja tetap bisa eksis walaupun menghadapi situasi yang demikian. Di abad pertengahan, ketika Eropa menjadi epicentrum dari pelayanan gereja, perkembangan gereja, mereka menghadapi seperti yang kita hadapi sekarang ini juga, yakni bahwa mereka menghadapi pandemi pada waktu itu. Berbagai macam pandemi, kolera, virus ini dan yang lain-lain, yang mengancam begitu banyak jemaat gereja pada waktu itu. Tetapi gereja masih tetap eksis, masih dikunjungi orang. Orang masih hadir, walaupun sampai sekarang ini orang mengatakan bahwa gereja ini monoton, gereja ini ketinggalan zaman. Tetapi orang masih rindu datang untuk berkunjung ke gereja, untuk datang melihat kemuliaan Tuhan, melihat saudara-saudara seiman di tengah-tengah gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tentu hal inilah yang mendorong kita untuk berkantate hari ini,
mengucapkan syukur, menyanyikan nyanyian-nyanyian pujian bagi Tuhan, karena Tuhan senantiasa tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan senantiasa hadir di dalam sejarah umat manusia, di dalam sejarah gereja itu sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan ikut di dalam menyempurnakan pelayanan, pekerjaan-pekerjaan di tengah-tengah gereja, termasuk kepada kita umat Tuhan hari ini yang beribadah. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ini kitab Wahyu ini menjadi salah satu bukti bahwa kuasa kejahatan, bahwa kuasa yang hendak menyediakan kegiatan-kegiatan gereja, yang hendak menindas orang-orang percaya, mereka tidak berhasil. Tetapi Tuhanlah yang membantu orang-orang yang percaya, membantu gerejanya untuk melewati masa-masa sulit, untuk melewati hal-hal yang sangat menyakitkan sampai hari ini. Nah, kita hari ini diawali dengan penglihatan Yohanes, di mana dia melihat seorang perempuan. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 9, di mana Yohanes melihat seorang perempuan yang berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Perempuan di sini adalah lambang dari gereja itu sendiri, lambang dari umat Tuhan itu sendiri. Umat yang sudah disucikan oleh Allah itu sendiri. Kita sendiri itu perempuan itu. Ada dikatakan di sana ada matahari, bulan, dan mahkota 12 bintang yang menunjukkan bahwa umat Tuhan itu mempunyai karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan, yaitu karunia-karunia untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, untuk berbuah, untuk mengembangkan pelayanan di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi perempuan itu katanya mengandung dalam keluhan dan penderitaan, hendak melahirkan, dan dia berteriak kesakitan. Gereja demikian. Gereja adalah diharapkan mengandung dan melahirkan perbuatan-perbuatan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Gereja harus mewujudkan itu. Tetapi dalam mewujudkan itu, gereja juga menghadapi berbagai pergumulan. Gereja juga menghadapi berbagai persoalan. Jemaat Tuhan menghadapi berbagai macam tantangan tengah-tengah kehidupan. Bahkan yang kita alami sekarang ini, akibat pandemi dari virus corona atau COVID-19. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita perlu mengingat bahwa di ayat berikutnya, apapun yang terjadi kepada orang-orang dikasihi oleh Tuhan, umat Tuhan itu, Tuhan tidak pernah lepas tangan. Tuhan selalu ikut campur tangan. Bahkan Tuhan berupaya untuk menyempurnakan kehidupan dari umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan sejarah gereja, sejarah umatnya, sejarah kehidupan kita. Tidak pernah. Bagaimana kita melewati proses kehidupan kita. Bagaimana pengalaman hidup gereja. Tuhan tidak pernah lepas tangan dari situ. Tuhan selalu terlibat. Terutama seperti yang kita hadapi saat ini, ketika pandemi COVID-19 melanda dan menghantam seluruh aspek kehidupan kita. Baik gereja juga menghadapi kesulitan. Umat Tuhan di dalam gereja, pemerintah juga, dunia sekarang ini sangat begitu berat, sangat begitu menderita. Banyak dari antara kita yang kehilangan mata pencaharian. Banyak dari antara kita mungkin yang tidak bisa berkumpul bersama-sama orang-orang yang kita kasihi lagi. Atau bahkan ada saudara-saudara kita di berbagai tempat yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kitab Wahyu ini
terjadi di dalam situasi yang demikian. Ketika umat Tuhan di zaman dahulu, di zaman si Yohanes menuliskan ini, mereka menghadapi kesulitan yang tidak sebenarnya diharapkan oleh mereka. Namun Tuhan hadir di tengah-tengah hidup mereka. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita perlu ingat bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita menghadapi berbagai pola-pola kehidupan. Baik itu susah atau sedih, ataupun di dalam sukacita. Allah hadir di tengah-tengah gereja dan umatnya. Untuk itulah kita patut berkantate, bersukacita, memuliakan nama Tuhan, menyanyikan nyanyian baru, menyanyikan nyanyian syukur ke hadapan Tuhan. Mengapa kita harus berkantate? Apa alasan kita harus berkantate, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Kantate adalah menyanyikan nyanyian-nyanyian baru bagi Tuhan. Apa nyanyian baru kita hari ini bagi Tuhan di masa apalagi ketika kita menghadapi COVID-19? Yang pertama, kita patut menyanyikan nyanyian sukacita atau nyanyian bagi Tuhan yang arahnya, kiblatnya adalah kepada Tuhan Allah, karena Allah setia dan Allah mau menyelamatkan kita umatnya. Hampir seluruh atau bahkan semua aspek dari kehidupan kita ini tidak lepas dari pengawasan atau kendali Allah, kuasa dari Allah. Apalagi ketika Tuhan menyerahkan anaknya yang tunggal, menebus kita di kayu salib. Itulah pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia untuk menebus, mensucikan orang-orang dari perbuatan dosa, menebus dari maut. Itu hanya bisa dilakukan oleh kekuatan yang di luar kemampuan manusia, dan hanya Allah sendiri yang mampu atau sanggup melakukannya. Itu karya terbesar Allah bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tentu ketika Allah menganugerahkan hidup yang baru bagi kita, kita ini menjadi baru. Kita bukan yang lama lagi. Hidup kita bukan yang dulu lagi. Tetapi hidup kita ini sudah dibaharui oleh Allah, oleh Kristus. Sehingga patutlah kita sebenarnya untuk mengumandangkan nyanyian sukacita, nyanyian syukur, nyanyian pujian kepada Allah. Yesus mau mati, menderita bagi kita. Namun, apakah mungkin bagi kita saat ini menyanyikan kantate di situasi kita saat ini yang menghadapi COVID-19? Ada begitu banyak dari antara kita yang kehilangan pekerjaan sehingga sukacitanya berkurang begitu. Ada yang kehilangan keluarga yang dikasihinya. Ada yang berkurang sukacitanya karena berbagai hal akibat dari COVID-19 ini. Apakah kita masih sanggup untuk menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan? Berkantate, menghadapkan nyanyian kita ke hadapan Tuhan, mengerahkan nyanyian kita ke hadapan Tuhan. Yohanes ketika dia menuliskan kitab Wahyu ini, dia melihat penyingkapan dari Tuhan. Sehingga sebagaimana yang dikatakan di ayat 10, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena Dia telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Yohanes di sini, Bapak Ibu, dia menghadapi situasi yang sulit di tengah-tengah kehidupannya. Dia tidak lepas dari penderitaan itu. Tetapi ketika dalam keadaan itu dia melihat penyingkapan dari Allah, dia melihat surga terbuka, dan dia melihat bahwa telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemeliharaan Allah. Sudah tiba
kuasa, keselamatan, dan pemeliharaan Allah di saat dia menderita. Itulah suara kemenangan bagi Yohanes pada waktu itu. Dan suara itu juga suara kemenangan bagi kita. Bahwa kekuasaan Allah, pemerintahan Allah, itu yang selalu menang terhadap segala kekuasaan, kegelapan, atau kejahatan di tengah-tengah dunia ini. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan umat percaya, orang-orang yang kasihinya, meskipun situasi yang sangat sulit, meskipun COVID-19 kita hadapi saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, untuk itu tentu semua kita yang ada tengah-tengah rumah kita yang sedang beribadah, tidak semua dari kita yang terpuruk akibat dari situasi COVID-19 ini. Tetapi ada begitu banyak saudara-saudari kita yang terpuruk akibat dari COVID-19. Yohanes ketika menerima penyingkapan dari kitab Wahyu ini membagikannya kepada saudara-saudari mereka yang ada di 7 jemaat pada waktu itu. Supaya jemaat itu terhibur. Hari ini juga kita diundang oleh firman Tuhan untuk menyadari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yohanes. Untuk itu, mari kita merelakan sebahagian yang ada pada kita. Sebagai bentuk nyanyian baru kita bagi Tuhan. Walaupun COVID-19 datang melanda daerah kita, bangsa kita, bahkan dunia, itu bukan menjadi saatnya kita berhenti untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Tetapi itu saatnya kita mengawali nyanyian baru bagi Tuhan, yaitu semakin bersuka cita untuk melepaskan atau mengurangi beban-beban dari saudara-saudari kita yang masih menghadapi kesulitan akibat dari COVID-19 ini. Mari buka hati kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Ada begitu banyak saudara-saudari kita yang sangat menderita. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudari, mengapa kita harus bersuka cita atau berkantate? Karena nyanyian sukacita itu adalah untuk Allah, karena pemerintahan Allah sudah hadir di tengah-tengah dunia ini. Gereja adalah manifestasi atau wujud dari kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Pemerintahan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bila dikatakan di ayat 12, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa pemerintahan Allah kita. Itu berarti bahwa di dalam gereja terdapat umat Tuhan, umat Allah sendiri yang dikuasai oleh Roh Kudus yang bisa mampu melakukan apa itu yang menjadi kehendak dari Allah. Pemerintahan Allah agak berbeda dengan pemerintahan sekuler. Di dalam pemerintahan Allah, kasihlah yang paling ditekankan. Sukacitalah yang paling ditekankan. Serta jauh dari suasana kekerasan, perselisihan. Jauh dari suasana ketidakpedulian. Atau jauh dari suasana kesombongan. Bisa kita bandingkan dengan di Efesus 4 ayat 1 sampai 7. Jika demikian, kalau kita adalah manifestasi atau wujud dari kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini, itu berarti, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada kerinduan besar di tengah-tengah diri kita untuk semakin membangun gereja yang diberikan Tuhan bagi kita. Ada kerinduan untuk menjadi terlibat di dalam pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja. Kristus mendirikan gereja adalah supaya umat percaya di dalamnya setiap hari semakin bernyanyi, menyanyikan nyanyian-nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian-nyanyian yang membantu begitu banyak orang. Nyanyian-nyanyian yang melepaskan orang dari penderitaan. Nyanyian-nyanyian yang mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan mau merelakan apa yang ada pada kita untuk mengurangi penderitaan orang di zaman sekarang, di situasi kita yang sekarang ini. Jadi nyanyian yang terbaik itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bukanlah nyanyian yang hanya dinyanyikan, enak didengar. Nyanyian yang terbaik itu adalah
nyanyian yang ketika kita menyanyikannya, ekspresi dari diri kita, kita mau bergerak, melangkah untuk mewujud nyatakan apa yang sedang kita nyanyikan. Jika kita menyanyikan nyanyian pujian kepada Allah, mengucap syukur ke hadapan Tuhan, berkantate kepada Allah, itu berarti bahwa nyanyian kita itu harus kita wujudkan di tengah-tengah kehidupan kita. Nyanyian bukan hanya dari segi seninya tinggi atau tidak, tetapi nyanyian kepada Tuhan adalah bagaimana kita mampu mewujud nyatakan apa yang menjadi kata-kata dari nyanyian itu. Karena nyanyian kepada Tuhan bukanlah bernyanyi untuk didengar orang lain, supaya orang lain terhibur, tidak. Tetapi umat Tuhan, ketika bernyanyi, Tuhan sendiri yang memantau. Tuhan sendiri yang mengarahkan kita untuk mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi kalau kita berkantate hari ini, bernyanyi, berarti semakin banyak buah-buah dari iman kita, buah-buah dari kepercayaan kita, buah-buah dari kepercayaan kita kepada Kristus yang kita harus lakukan untuk melepaskan orang lain dari duka cita, agar mereka juga turut bersuka cita di saat sekarang ini. Marilah kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari, semakin bernyanyi. Tapi saudara-saudara kita yang lain juga harus bersuka cita ketika kita juga bersuka cita. Itulah kantate. Yang ketiga, alasan kita berkantate adalah karena Allah sudah membatasi ruang gerak dari si jahat. Membatasi ruang gerak dari si jahat. Kalau kita baca di ayat 12, karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalam celakalah kamu. Hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Segala sesuatu di dunia ini ada limitnya. Para penguasa-penguasa punya batasan. Ketika kekaisaran Romawi pada waktu itu menjajah gereja, menekan gereja, mereka menganggap diri mereka adalah setara dengan Allah, selevel dengan Allah. Tetapi hari ini di mana mereka? Di mana kekuasaan mereka? Dengan berlalunya mereka dari tengah-tengah dunia ini, berlalu juga lah kekuasaan mereka. Demikian juga di masa sekarang ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, segala orang yang menindas, memperlakukan sesamanya tidak manusiawi, mempersekusi orang, itu akan berlalu. Segala kekuasaan yang jahat, segala kekuasaan kegenapan, itu punya limit waktu, akan berlalu. Apa yang tidak berlalu? Yaitu firman Tuhan. Kasih dari Tuhan tidak akan pernah berlalu. Di ayat 12 jelas dikatakan bahwa para iblis dan setan, atau yang hidup di dalam kuasa kegelapan, dijatuhkan dan dibatasi dan diberikan batas ruang dan waktu. Sedangkan mereka yang tinggal di sorga, mereka akan bersuka cita dan bersorak-sorai. Kita adalah gambaran dari orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah. Kerajaan sorga itu, manifestasi dari kerajaan Allah itu adalah gereja dan umatnya. Kita tidak dibatasi oleh firman Tuhan untuk membuahkan buah-buah yang terbaik, buah-buah yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Kita tidak dibatasi baik ruang dan waktu. Hanya iblis dengan saudara-saudarinya yang dibatasi oleh Allah dari perbuatan-perbuatan tersebut. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di masa COVID-19 sekarang ini, justru firman Tuhan mengajak kita untuk semakin berbuah di tengah-tengah kehidupan kita.
Bukan saatnya lagi kita, Bapak, Ibu, dan saudari-saudari, memuaskan hawa nafsu kita, tetapi meminimalis segala sesuatu itu dan menghasilkan buah-buah yang membangun persaudaraan, baik kepada orang-orang di luar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Sungguh berbahagianya kita kalau kita diberikan kuasa untuk melakukan buah-buah yang baik. Tidak dibatasi, hanya iblis yang dibatasi. Untuk itu, hari ini dan ke depan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita berkantate dengan semakin banyak membuahkan buah-buah yang Tuhan kehendaki. Jangan batasi dirimu, jangan batasi waktumu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hanya iblis tadi yang dibatasi. Berikan apa yang bisa kita berikan untuk membantu saudara-saudari kita. Itu akan meringankan mereka. Itulah nyanyian syukur kita. Kenapa kita harus berkantate? Karena Tuhan tidak membatasi kita untuk melakukan segala perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur senantiasa Tuhan selalu menyertai kami tengah-tengah kehidupan kami. Gerejamu tentu saja selalu menghadapi berbagai persoalan di tengah-tengah dunia ini. Umatmu juga ya Tuhan. Terlebih akibat dari COVID-19 yang melanda seluruh dunia, yang mengakibatkan banyak sekali orang yang menderita, baik tengah-tengah gerejamu ya Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, selamatkanlah gerejamu, selamatkanlah umatmu ya Tuhan, agar kami mampu untuk menyanyikan nyanyian sukacita, nyanyian syukur ke hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, buat jemaatmu lindungilah, kuatkanlah, berikanlah sukacita bagi umatmu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah kami, Tuhanlah yang menuntun mereka dan yang memberikan kekuatan bagi mereka agar mereka mampu melakukan tugas-tugas mereka di tengah-tengah negara ini ya Tuhan. Dan kami berdoa bagi gerejamu ya Tuhan, karena Tuhan yang membimbing kami yang tengah-tengah gerejamu ini, para penghalaru ya Tuhan, dan juga umatmu, untuk semakin mengembangkan pelayanan di tengah-tengah umatmu, terlebih kepada orang-orang yang menderita akibat dari COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita menyanyikan pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 802 sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam sejahtera buat kita sekalian, Jemaat HKBP Resort Maranatha Rawalumbu. Kami di sini atas nama Parhalado di HKBP Resort Maranatha Rawalumbu mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat melanjutkan aktivitas kita masing-masing di rumah kita atau dimanapun itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Horas Shalom.